beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Baik. Luar biasa. Allah. Oke, Bapak absen dulu sebelum mulai pembelajaran. Ada Alia, Armiali, Ayu, Azhar, Bintang, Dea, Dewi, Fikri, Ifria, Arti, Petri, Iban. Suaranya dikecilin, Nak. Iwan, Isya, Krisna, Mira, Empauji, Agita, Putri, Rafli, Raihan, Rifki, Risa, Rifali, Salma, Sarah, Salsamila, Salsana, 20. Sandy, Siva, Siti, Sofi, Sofa. Tania, Sopir. Lucy, Zakrapa, Sopir. Oke, HP-nya tolong di-share dulu. Yang pakai nonton video tolong digunakan headset ya. Lagi Pak, silakan duduk dengan kelompoknya. Pak. Oke, selanjutnya silakan kalian berdiri dan memeriksa kerapihan pakaiannya. Yang belum rapi dirapikan dulu. Sudah, tapi oke, sebelum duduk kita menyanyikan lagu wajib dulu. Silakan melihat ke proyeksinya. Kita menyanyikan sama-sama. Sudah berarti kan? Nah. Belum. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup, silakan kembali. Yang main saya apa itu? Parisot. Tahu udah dalam diri. Udah. Garuda Pancasila. Oke, perhatikan. Untuk pembelajaran hari ini ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu pembelajaran hari ini mengenai instalasi kabel jaringan komputer. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu kabel jaringan? Belum ya. Nah, di sini karena di sini belum tahu, Bapak sebutkan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah melaksanakan pengalihan informasi melalui pengamatan bahan ajar pada media Canva dan internet, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis kabel jaringan. Nah, kalian nanti harus menganalisa jenis-jenis kabel jaringannya.
terlebih dahulu ya. Jadi nanti Bapak menjelaskan, kalian bisa mengamati melalui bahan ajar yang Bapak berikan nantinya ya. Lalu yang kedua ada menyiapkan alat kerja dan bahan-bahan kabel jaringan komputer. Nah, alat atau bahan apa saja yang nantinya yang dibutuhkan untuk membuat kabel jaringan ya. Karena di sini ada dua kompetensi yang akan kalian capai. Yang pertama pengetahuan, yang keduanya keterampilan. Yang pengetahuannya kalian diharapkan bisa menganalisis jenis-jenis kabel jaringannya. Sedangkan nanti keterampilannya kalian bisa membuat ya. Namun untuk membuat kabel jaringan di pertemuan berikutnya, yang pertemuan sekarang kalian dapat membuat laporan cara menginstalasi kabel jaringan komputer itu seperti apa ya. Kayak minggu sebelumnya kalian membuat langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Oke. Oke, sebelumnya ada yang udah pernah ke warnet? Yang biasanya ke warnet, biasanya kalian tahu mengetahui atau tentang internet. Ya, kalau internet itu adalah apa artinya? Internet koneksi jaringan. Bisa mengakses apapun di internet atau di browsernya gitu ya. Itu adalah internetnya. Nah, bagaimana internet itu terhubung? Nah, ada yang namanya ISP. ISP itu adalah Internet Service Provider atau penyedia layanan internetnya. Contohnya seperti Speedy, Wi-Fi dari Speedy dulu, misalkan dari Telkom. Kita beli atau pasang IndiHome untuk pemasangan internetnya. Nah, dari internet itu turun lagi ke namanya modem router. Biasanya di situ bisa juga diberikan akses poinnya, ya. Jadi kita bisa mendapatkan akses jaringan WiFi dan kabel, ya. Nah, kabelnya itu nanti yang akan kita buat, ya. Bagaimana cara kita membuat kabel jaringannya, ya. Di sini yang akan dibuat nantinya kabel jaringan LAN, ya, atau menggunakan kabel UTP. Unsealed Twisted Pair yang akan nanti Bapak jelaskan. Oke, untuk kelompok ada yang sudah punya kelompok atau ada yang belum punya? Siapa yang belum punya kelompoknya angkat tangan? Kan minggu kemarin takutnya di atas sekolah dan sudah punya kelompok, ya. Kalian untuk yang belum punya kelompok bisa bergabung dengan yang beranggotakan 3 orang. Ya, dari 3 jadi 4 orang. Ya, misalkan sebelumnya satu kelompoknya 3 orang, boleh jadi 4 orang. Karena batas maksimal kelompoknya 4 orang. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, kita lihat dulu di proyeksinya. Kita lihat di sini ada materi mengenai instalasi kabel jaringan komputer umumnya, ya. Di sini ada kabel jaringan komputer, yaitu kabel jaringan adalah perangkat keras yang memiliki bentuk kabel memanjang dan memiliki kegunaan sebagai koneksi jaringan, ya, berarti untuk menghubungkan nantinya jaringan jadi jembatannya. Secara fungsi kabel jaringan bisa digunakan untuk menghubungkan antar komputer atau lebih dengan berbagai topologi jaringan yang digunakan, ya. Kalau topologi udah ada yang tahu? Belum, nanti kita cari tahu ya mengenai topologi bus, star, ring, dan jenis-jenisnya. Sangat banyak ya sebenarnya secara umum. Namun kita fokus mengenai kabel terlebih dahulu. Nah, di sini ada pun kelebihan dari kabel jaringan. Yang pertama, jangkauan kabel jaringan bisa lebih luas sehingga bisa mencapai daerah yang sulit dijangkau oleh WiFi.
Nah, perbedaannya kalau dengan WiFi kan semakin jauh jaraknya koneksinya akan semakin terbatas, semakin hilang karena sinyalnya lemah. Sedangkan kalau untuk kabel dia jaringannya pasti. Cuman ada batas ketentuan pengaplikasian kabel tersebut ya. Kalau kabelan berapa meter? 100 meter katakanlah seperti itu. Tapi kalau untuk fiber optik itu bisa sangat jauh seperti itu. Lalu selanjutnya ada biaya untuk membangun jaringan menggunakan kabel lebih murah ya. Bisa jadi murah, bisa jadi mahal juga sebenarnya, tergantung dari penggunanya. Kalau membuka untuk satu komputer saja sangat murah ya, tapi kalau kayak komputer lab ini membutuhkan banyak kabel juga dan biaya. Sedangkan kalau pakai WiFi kita cukup dengan satu akses poin ya, seperti itu. Ada juga kabel jaringan lebih stabil dibandingkan wireless yang kata Bapak tadi, kalau semakin jauh kabel wireless semakin lemah dan visi data tidak akan terganggu oleh cuaca alam dan bangunan. Contohnya kalau kita pasang WiFi di sini yang di kelas sebelah bisa saja tidak kebagian karena ada dinding ya, si sinyalnya jadi terhalang ataupun terganggu dengan cuaca yang biasanya kita gunakan internet di HP ya. Internet di HP kalau lagi hujan biasanya internetnya jadi slow ya, jadi lambat seperti itu. Nah, ada pun kekurangannya juga katanya di kabel itu, saat terjadi kerusakan susah untuk mencarinya. Kenapa susah dicari? Contohnya jika di belakang isi depan atau kabelnya melalui jalur bawah kejepit meja atau dimakan tikus, bisa jadi tidak terdeteksi rusaknya sebelah mana karena terhalang oleh bagian-bagian yang tertentu lah ya. Contohnya di belakang lemari si kabelnya ternyata digigit tikus, nah jadi tidak terlihat, itu agak susah mendeteksinya ya. Namun bisa dicek juga, nanti akan Bapak kasih tahu tekniknya. Di situ ada membutuhkan banyak kabel untuk menjangkau setiap tempat. Nah, ini jika digunakannya pada lab ya, jadi akan banyak kabel yang digunakan. Terus kabel cenderung tidak rapi saat pemasangan. Nah, ini bagaimana cara memasang yang baiknya ya. Ada yang namanya kabel duct, pernah dengar? Yang buat hidupan kabel ya. Jadi ada semacam kayak paralon tapi bentuknya kotak. Nah, kecilnya itu namanya yang buat pewarna kabel juga ya. Itu bisa jadi. Tapi kalau untuk pasarnya lab itu namanya kabel duct, kayak paralon bentuknya kotak panjang, jadi kabelnya disimpan di dalam ya. Pakai ripet bisa, pakai ripet ya, asal rapi nggak masalah ya. Kabel tis ya, ripet sebenarnya kabel tis. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Di sini ada jenis kabel. Yang pertama koaksial. Nih, ada yang pernah lihat belum koaksial? Nah, contohnya apa? casan. Ini casan seperti ini, casan apa? Ya sudah. Buat wifi. Buat KTP tabung, Pak. Ah, betul. Listriknya. Ini adalah salah satu contohnya untuk menghubungkan antena ke TV. Dia transmisinya ada listriknya, ada datanya, ya. Nah, sebelah bawahnya di sini ada kabel UTP dan STP. Cuman Bapak contohkan gambarnya satu. Perbedaannya untuk UTP itu singkatannya adalah unsealed. Kalau yang STP itu sealed. Artinya apa? Dia punya bagian pelindungnya di dalam kabelnya. Nah, seperti ini. Ada warna putih seperti ini. Namun bentuknya kalau ini aluminium, kalau itu foil. Aluminium foil pernah lihat? Biasanya buat apa? Bungkus makanan juga bisa ya. Nah, seperti itu. Ada semacam pembungkus di dalam kabel yang warna birunya, bagian dalamnya. Itu untuk yang STP seal. Kalau yang UTP itu nggak ada, ya. Di sini ada Bapak contohkan. Nah, ini adalah kabel UTP, ya. Yang warna biru di sana yang tengah. Itu contohnya seperti ini. Di sini contohnya warna abu. Mereknya Belden Cat 5, ya. Di sini ada kabel dalamnya, ya. Jadi awalnya seperti ini. Adapun di sini ada tang crimping namanya. Apa namanya?
Tan tripping, ya. Fungsinya untuk memotong kulit kabel luarnya nih, ya. Bisa memotong kulit kabelnya, bisa untuk memotong si kabel dalamnya, bagian dalamnya ya. Nih caranya, di sini ada bagian lubang setengah lingkaran, ya. Di atasnya ada kayak cutter gitu buat memotongnya. Nah caranya, si kabelnya dimasukin dulu ke si tangnya, nanti dicapit, nah lalu diputar. Yang diputar bukan bapaknya yang muter ya, tangnya, bukan kabelnya juga. Perhatikan, bukan kabelnya. Kenapa? Biasanya kalau kabelnya diputar, bagian dalamnya suka ikut sobek atau terputus. Ya, yang ininya nih, bagian kabelnya. Nah ini tangnya saja diputar sedikit, nanti si jaketnya akan terkelupas. Nah, gitu ya. Bisa kalau ini dibuka, lalu ini nanti akan dihubungkan, ya. Namanya ini kabel apa tadi? Kabel USB. UTP, unsealed twisted pair. Nah, ini ada juga namanya LAN tester. LAN tester berarti untuk pengecekan. Betul. Jadi bukan kecepatan, tapi lebih ke keberfungsian. Jadi dicek kalau sudah dibuat, nanti kalau di sini lampu indikatornya ada 8 pin ya, atau 8 lampu indikator dari 1 sampai 8. Kenapa ada 8 Pak? Nah di sini kabelnya ada 8 juga, ya. Ini ada putih oranye, putih oranye sama oranye, putih biru dengan oranye, putih hijau dengan putih coklat dengan ada berapa warna? Ada 8 warna. Yang satu ada putihnya, putih oranye, ya. Jadi putih strip lalu ada oranye. Di sini ada putih strip biru. Terus seperti itu ya. Jadi ada 8 sebutnya ya. Ada putihnya, ada stripnya, ada solidnya. Kayak biliar, ada stripnya, ada solid. Seperti itu ya. Nah, nanti dihubungkannya yang menghubungkan ke NIC atau konektor komputer itu ada konektor RJ45. Ya, nih konektor RJ45 yang menghubungkan nantinya dari internet ke LAN-nya atau ke komputernya ataupun dari komputer ke komputer. Di sini ada 8 pin ya. Ini sesuaikan dengan warnanya nanti. Di sini ada 8 warna, di sini ada 8 pin. Ya, untuk susunan warnanya nanti Bapak kasih tahu. Oke, itu dari alat-alat si UTP yang akan nantinya dibuat. Nah, di sini ada langkah pembuatan, persiapan alat bahan, pemasangan, pengecekan. Ya, sesuai yang tadi Bapak katakan. Di sini ada alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang kecil tadi apa? RJ45. Yang kedua ada kabel UTP. Yang ketiga ada LAN tester. Yang keempat ada tang tripping. Nanti warna-warna ini akan disusun ya. Akan Bapak contohkan. Namun Bapak contohkan dulu yang sudah jadinya ya biar cepat. Nah ini nanti kalau sudah disusun akan seperti ini ya. Ini di sebelah sini ada susunan warnanya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Itu untuk teknisi jaringan harus hafal standar warnanya, dihafal. Ya, kalau nggak bisa dihafal diingat. Ya. Kalau susah dihafal diingat saja. Oke. Nah di sini kalau lampu indikatornya mati dari 1 sampai 8 itu nyalanya harus bareng. Kalau di sini 1 nyala berarti sebelah kanan harus nyala. 2 nyala, 2 di sini nyala. Terus seperti itu ya. Oke. Kalau nanti ada yang mati 1 artinya belum berhasil atau gagal. Ya. Ini karena di sini contohnya contoh jadi ya.
Nah, jadi 1 sampai 8-nya nyala. Perlu Bapak simulasikan? Perlu. Baik, Bapak coba buat dulu. Masalah berhasil gagal nggak jadi masalah, kita coba saja. Oke. Di sini susunan warnanya yang harus nantinya kalian ingat, ya. Susunan pertama adalah putih oranye. Yang kedua putih hijau biru. Putih hijau biru. Nah, kesininya ada putih biru hijau. Yang terakhir ada putih coklat. Nah, di sini kalian harus pengecekannya harus sampai maksimal karena kadang pas pemotongan si kabel jaketnya, si bagian kabel luarnya juga ikut terpotong. Nah, itu nanti akan berefek ke pengecekannya gagal. Ya. Nah, kalau Bapak biasanya tekniknya banyak teknik ya, cuman kalau Bapak sendiri pakai tekniknya dibuat seperti kipas dulu. Kenapa? Biar tersusun dulu dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, ini Bapak ketengahkan. Nah, kan digoyang-goyang kenapa? Biar si kabelnya semuanya agak lurus. Ya. Nah, ini kan masih nggak rapi ya, belum rapi. Di sini tugas si tank crimpingnya. Tank crimping buat memotong si 8 kabel ini. Nah, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ya, dikira-kira kalau masih belajar 1 buku saja, 1 buku jari telunjuk. Ya, bisa dipahami ya. Nah, Bapak potong pakai bagian di sebelah sini. Kalau yang sebelah tengah sini adalah untuk pemotongan jaket. Kalau yang sebelah belakang ini untuk pemotongan si kabelnya ya. Bapak potong di sini. Oke, nanti dengan kompor bisa ya. Nah, jadi sudah rapi seperti ini, baru konektornya dimasukkan. Ya, konektornya bagian yang ada penjepit ini pastikan di bawah. Ya, pinnya mulai dari sini, pin 1, pin 2, pin 3 sampai 8. Ya, posisikan putih oranye sebelah kiri. Pinnya terlihat ke atas ya, pinnya terlihat ke atas. Masukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan ditekan sampai terlihat di RG-nya ya, sampai mentok ke RG-nya. Lalu jaketnya dimasukkan biar terjepit di sini. Terjepit apa namanya? Tulisannya terjepit. Terjepit di jaketnya. Jaketnya terjepit ya. Nah, setelah ini pakai tangan trimming lagi. Jadi si kabel ini nantinya akan tertusuk oleh si pin 8 ini ya. Kalau pinnya tidak tertusuk berarti dia tidak akan nyala si koneksinya ya. Caranya pakai yang ini nih untuk crimpingnya ya. Yang ini kita masukkan. Yang dipegang kabelnya jangan si RG-nya. Kalau RG-nya yang dipegang biasanya ikut lepas lagi ya, setelah ditekan nantinya lepas lagi. Pastikan dulu Ini biasanya yang jago anak cowok karena agak butuh tenaga buat crimpingnya ya. Nah, seperti ini. Bagian pinnya di atas ya. Ini buat crimping si tandanya ini ada 8 pin penekan pin yang kuningnya. Ya. Ini kalian crimping. Nah, seperti itu. Ini baru buat kalian satu ujung. Ada ujung A sama ujung B. Kita buat ujung B. Sama lagi. Karena pembuatannya kita jenisnya strike. Nanti kalau cross beda warna. Yang ujung A-nya putih oranye. Kalau yang cross itu ujung B-nya putih hijau. Jadi ditukar warna hijau sama warna oranye. Bapak cari yang sama dulu, yang mudah ya, yang strike. Ini kayak tambang, pernah lihat tambang ya? Kayak terbentuk gitu. Jadi antara warna putih dan solid Kayak diuji kok. kayak dikucur gitu. Kita dilepas dulu susunannya. Susunannya warnanya apa tadi? Putih, hijau biru, hijau, coklat,
Satukan kembali. Nah, sudah seperti ini kita potong. Oke, bagian pinnya ada di atas, ya. Pin penjepitnya ada di bawah. Nih, temukan. Pastikan warnanya sesuai. Dicek sampai mentok ke bagian atasnya. Putih sebelah kiri. Diawali dengan putih oranye. Ada putih lagi, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kalau ada coklat sama biru nempel, legal. Kalau ada oranye sama hijau nempel, legal. Bapak, Harus diseling dengan putih oranye. Di sini nanti kalian akan mengetahui ketika sudah pegang sendiri si kabel UTP-nya ada warnanya. Ya. Seperti itu. Oke, kita crimping ulang. Caranya dimasukkan ulangi. Ini ada kode 8P di sini yang tengah. Kan? Sampai pada umpak ya. Nanti ditekan. Jadi si pinnya terlihat masuk ke dalam. Nah, kalau crimpingnya bagus ada bunyi klik gitu, ya. Karena ini crimpingnya murah sebutnya ini murah, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba kalau sudah di. Oke guys, kali ini kita Masalah gagal berhasil bapak juga masih suka gagal nggak masalah. Kita crimping ulang seperti itu. Aman. Jangan itu aman. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti nanti kalian akan membuat satu kelompok satu kabel dulu, ya, bukan masing-masing. Kalau masing-masing agak susah, jadi kalian berkelompok dulu, ya. Namun kita bikin atau buat langkah-langkahnya dulu, cara membuatnya seperti apa yang tadi bapak contohkan. Tapi bapak juga nanti akan ngasih materinya, ya. Kalau ini selain presentasinya nanti ada bahan ajarnya. Oke, itu ya. Kan kalian kerjakan nantinya. Oke, silakan kalian dengan kelompoknya buka KPD di Canva, di komputer saja kalau bisa. Loginnya harus dengan akun yang sudah terdaftar di BTK. Ingat-ingat akunnya ya, jangan sampai akunnya yang bukan masuk ke BTK. Karena bapak siarnya di sini berdasarkan akun yang sudah join ke BTK. Oke, nanti bapak bantu ya. Perhatikan, di sini kalian kerjakan LKPD 1, ya. Di sini ada 2 LKPD. Nah, ini LKPD satunya hanya menuliskan langkah-langkah membuat kabel UTP stripe, ya. Di LKPD 2, kalian dianjurkan mengetahui alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kabel UTP-nya. Lalu langkah kegiatan yang dilakukan, artinya nanti kalian berinovasi atau membuat kesimpulan dalam membuat langkah kegiatan pada pembuatan kabel UTP tadi. Ya, kerjakannya yang LKPD 1 saja dulu, ya. Minggu depan atau Jumat depan kita di LKPD 2-nya. Boleh. Cara mengeceknya ada di proyek searching kabel di proyek, di semua proyek kabel jaringan, atau cari di pesan ya. Di sini nih, perhatikan dulu nih. Kalau susah cari di pesan, nanti bapak di situ ada tulisan menugaskan, ya. Oh iya, jadinya apa tadi? Ya, Satu orang aja. 1 orang saja yang mengajarkan si itunya. Oke, perhatikan. Di sini ada bahan ajarnya, ya. Perhatikan, di sini ada bahan ajarnya. Akan bapak share ya. Iya, Pak. Boleh.
Jangan jadi satu, perhatian bantuin untuk di bahan ajarnya sama dua udaranya. Nih ya, untuk bahan ajarnya dibaca-baca dulu. Atau yang butuh nah ini ya, yang tadi Bapak jelaskan nih. Coba dilihat nih. Perhatikan, yang tadi Bapak jelaskan di sini putih oranye harus masuk ke pin 1. Pin 2-nya oranye. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini adalah putih biru kabel strike ya. Kita lihat yang kabel cross. Nah, ini susunan kabel crossnya. Nih, perhatikan. Di sini kabel ada 1 ya, tapi nanti ujungnya ada 2. Ujung A sama ujung B. Ujung A-nya kalian buat yang mirip dengan strike, putih oranye awalnya. Yang ujung B-nya nanti bikin di putih hijau. Seperti itu ya. Ini materinya Bapak share di grup. Sebetulnya tidak perlu dipotong, kalian bisa langsung buka saja. Ya juga sih. Gimana sih, Pak? Jadi nggak usah dipotong. Bapak hanya menunjukkan bagian pentingnya. Ya, susunan ini kalau bisa diingat ya. Untuk mengakses Canva ada yang diberikan? Dari HP paling gampang. Oke, dalam kondisi ya, silakan diskusi dengan kelompoknya, tidak diskusi dengan kelompok lain kalau bisa. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ke Bapak saja. Jadi kalau Nanti kayak kemarin ya, kita langkahnya kayak kemarin. Robot jaringan, Bapak. Ya, muncul yang sekarang mah ya, tanpanya muncul tugas LKPD. Baik, gimana Pak? Kalau naik gini gimana Pak? Join ke Bapak. Bisi anjir. Ayo udah kita aja.
Mana ini? Isinya. Wah, ini gimana? Nah, foto jaringan. Sip. Jain ya. Cara isinya gimana? Boleh yang di sini buka materi yang masing-masing. Jadi di WA. Ini bisa bertanya langsung. Bisa ini. Mana ya? Tambah lo WhatsApp. Oke, perhatikan yang belum join ke kelas BPK atau nggak ada tugasnya bisa diakses di invitannya dulu ya. Jadi harus join dulu ke BPK. Di sini ada link video cara membuat kabel TV. Kalian bisa akses juga ya. Udah Pak, tapi ini aku doang. Gak bisa lah, Nanti masukin ke BTK jadi keluar. Keluar dulu gitu. Bikin sendiri itu saran. Bikin sendiri. Bapak sambil nampilin Bikin sendiri. pakai link video ya. Mari. Ya saran. Mana ya? Nah, langkahnya cukup. Ya. Yang mau nonton cara pembuatannya boleh di depan. Kalau ada langkah yang tertinggal, dicek lagi di depan. Ya, di depan nih ada di harganya juga ada ya. Kabelan harganya 8.000 per meter. Tapi nanti bapak fasilitasi. Ya, difasilitasi kalian tinggal praktek. Limping harganya 70 sampai 100.000. Yang original nyampe 51 1 juta. Ya. Jadi yang bapak contohkan tadi ya 70.000. Gak masalah, yang penting mah cara membuatnya bisa. Jumat depan, ya. Lancaster harganya 60.000
Nanti yang akan presentasi di random, jadi kalau bisa di Yang pertama jangan lupa ya. Oke. Jadi Bapak ini ya Pak. Anisi dulu. Jadi selanjutnya membuat masalah yang minggu selanjutnya membuat dan kabelnya kalau bisa tambahkan alat bahan ya. Langkah-langkah pembuatan tentunya ada alat bahan ya. Dua jam pelajaran.
adapter, kabel, charging, clipping, ya itu alat pelengkap. Tapi kalau mengikuti atau mengupas kabel, clipping dan pelengkap, ya. Tapi ada yang yang ada mau ditanyakan langsung ke Bapak ya, nggak perlu proyek yang lain. Assalamualaikum Pak. Sudah? Sudah stop, nggak apa-apa itu. Perhatikan, tiap kelompok Bapak tugaskan bikin satu pertanyaan mengenai kabel jaring. Oke? Boleh ditulis di buku saja atau dicatatkan HP. Ya, buat satu pertanyaan saja.
Baik, untuk yang sudah selesai, pastikan sudah dikirim ke guru. Ya, ya. Di situ ada tulisan di kampanye bagikan kirim ke guru. Ya. Satu pertanyaan untuk satu kelompok. Nanti untuk pakai. Oke, buat peminat ke kantornya ya. Di sini baru ada 3 kelompok ya. Perhatikan, baru ada 3 kelompok yang masuk. Aku udah ya Pak, kelompok 7 udah Pak. Yang kirim ada Dewi, Sandy, sama Keisha. Betul, betul Pak. Ya, silakan. Untuk pertanyaan sudah disiapkan?
Sendiri aku mau Untuk yang presentasi silakan dari kelompok 5 untuk mempresentasikan pekerjaannya. Yang lain yang belum masih tetap dikirim, namun perhatikan dulu temannya yang akan presentasi. Silakan kelompoknya Dewi ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan langkah-langkah membuat kabel UTV strike. Berawal dari iritasi alat tembakan. Satu, siapkan kabel UTV sesuai dengan panjang yang ada. Alatnya dulu. Satu kabelan, dua rangkai, tiga kabel versi, langkahnya yaitu satu, siapkan kabel UTV sesuai dengan panjang yang ada keputusan dan usahakan sedikit untuk memberi kedua, pemberian kabel atau pelindung panjang konektor lebih sedikit menggunakan PVC atau gunting lakukan dengan hati-hati agar tidak terkena kabel dalamnya. Ketiga, hubungi kabel dalam UTV yang sudah tersedia tersebut supaya lurus dan tidak kaku. Empat, kemudian lepas kaki. Warna dari jenis kabel yang kelima, setelah dari warna atau warnaan ujung dari 8 kabel UTV tersebut menggunakan kelingking. Setelah selesai meratakan kabel, masukkan kabel UTV tersebut ke dalam RJ45 konektor. Yang langkah ketujuhnya, tekan kabel tersebut ke dalam RJ45 konektor sehingga ujungnya sampai ke ujung konektor tersebut. Yang ke-8, jepit konektor menggunakan kunci, lakukan dengan kuat agar kuningan dari konektor bisa menjepit kabel UTV tersebut. Jika sudah, lainnya satu konektor selanjutnya lakukan hal sama pada lubang satunya sesuai dengan ukuran di atas. Jika sudah selesai, lakukan pengetesan menggunakan alat tester lain. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5, silakan duduk kembali. Ditanggapi oleh kelompok 6. Kelompok 6. Silakan kelompok 6. Tanggapi presentasi dari kelompok 5. Seperti apa tanggapan dari kelompok 6, silakan.
Harus beres, tapi nggak ditanggapi. No. Yang menurut kelompok 6 penjelasan kelompok 5 Langkah-langkahnya baik. Oke, dari kelompok 8 ada tanggapan silakan. 8 dikomentari ya tanggapannya dikomentari temennya yang tanggapan ada macam ada didengarkan nggak temannya presentasi kelompok 1 silakan berikan atau ada pertanyaan untuk kelompok 5 ada tanggapan tadi Bapak tanya kan udah pada siap kelompok 2 coba beri pertanyaan atau ada pertanyaan untuk kelompok 5 yang 2 ini kelompok 2 Fikri Saya pertanyaan tentang sebentar yang presentasi atau yang lain juga boleh umumnya maksudnya dalam ruang lingkup pengkabelan tadi tentang kabel jaringan ya. Silakan kelompok 2 berdiri. Karena dibutuhkan langkah-langkah. Ada Oke, silakan berdiri. Mau menanggapi atau bertanya atau mau ditanya? Oke, kelompok 3 beri pertanyaan pada kelompok 2. Kayaknya udah paham. So, ya, tadi sudah menyiapkan pertanyaan. Ya. Ini Pak nanya pemasangan kabel secara straight pada kabel UTP digunakan untuk menghubungkan kabel Dihubungkan untuk jadi hubungan untuk apa? oh untuk apa ya silakan berdiri untuk menjawabnya kelompok 1. Pertanyaannya Bapak ulang ya. Jadi untuk kelompok 2 bertanya kelompok 3 bertanya ke kelompok 2 diulang coba pertanyaannya. Pemasangan kabel secara straight pada kabel UTP digunakan untuk menghubungkan Oh ya, pada kabel straight digunakan untuk menghubungkan apa gitu ya. Ya, jenis kabel straight itu isinya asalnya untuk penghubungan apa? Silakan dijawab. Gak masalah, kan diskusi ini ya. Ya sebutkan, berdiri. Jadi kabel straight di apa? Menghubungkan ke
Bedanya apa dengan kabel cross? Jadinya kelompok lain ada yang bisa bantu? Fungsi dari kabel stripe itu apa? Tata Fikri sudah cukup hampir tepat menjawabnya menghubungkan ke komputer ya. Cuman ada yang jawaban lebih tepatnya lagi. Tahu silakan. Fungsi apa Pak? Pak, fungsi apa? Ardiali silakan. 9 ya. Fungsi dari kabel jenis plate adalah digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang berbeda jenis, seperti menghubungkan router dengan switch atau hub ya, menghubungkan switch dengan komputer dan lainnya. Kabel stripe memiliki karakter pada ujung kabel UTP yang sama urutannya, yaitu putih, orange, putih hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Udah? Oke. Itu tepat ya jawabannya. Jadi katanya apa? Fungsi kabel stripe itu untuk menghubungkan komputer dengan device yang berbeda. Malah device yang berbeda. Contohnya apa? Komputer dengan router, komputer dengan switch atau hub. Ya. Nah, berarti kalau fungsi cross itu apa? Cross. Coba. Belum tahu fungsi dari kabel cross ini. Berdiri salah satu. Untuk kabel cross itu digunakan untuk menghubungkan Contohnya jawabannya udah betul. Contohnya apa? Ya, artinya untuk menghubungkan device yang sama, contohnya ada komputer dengan atau TV dengan switch. Ya, betul sekali jawaban dari kelompok 10. Oke, dari kelompok Sandy. Sudah buat pertanyaan? Mau bertanya Pak? Silakan. Kepada siapa? Bebas tanya pertanyaannya dulu. Berapa jarak yang digunakan untuk kabel UTP? Oke, ada yang bisa jawab angkat tangan. Kelompok siap mana yang bisa jawab? Berarti artinya maksimal dari kapasitas jarak si kabel di TV ya. Oke, silakan. Kelompok 3. Satu kamu ya, jaraknya yaitu 135 meter. 135 meter. Ya, tergantung dari bagusnya sih range-nya di 100-an ya, 100-an untuk range-nya. Oke, dari Janita kelompok berapa tadi? 7 ya. Oke, kelompok 4 punya pertanyaan? Silakan diutarakan. 4 ini ya? Ayo, silakan berdiri. Siti ya? Ayo ini Ayu. Alia. Oh, pertanyaannya katanya apakah fungsi
unshield twisted pair. Katanya bisa untuk kabel kelistrikan juga. Ya, bisa buat mobil. Coba dijelaskan. Bisa buat mobil kayak gimana? Bapak baru lihat bisa buat ya. Coba berdiri satu. Kelompok 9 10 ya. Oh, ada poin lagi. Kabel mobil. Oke, jadi buat kabel lepas, kabel mobil hampir sama sebenarnya, cuman kalau dari kelompok ini jawabannya lebih ke umumnya listrik gitu. Kalau ini dikhususkan ke arah mobil seperti itu ya. Oke, baik, untuk kelompok silakan duduk dulu. Terima kasih yang sudah presentasi dan bertanya. Saya juga menanggapi. Masih ada pertanyaan? Silakan. So, berdiri pikirnya. Kelompok 2. Pengaruh terhadap apa? Oh ya, silakan ada yang bisa jawab. Fikri menanyakan, adakah pengaruh, bukan pengaruh mungkin ya, fungsi. Coba diulang. Fungsi dari kabel TV. Coba ada berapa fungsinya atau bisa menyebutkan beberapa atau salah satu? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Apa pertanyaannya, Pak? Ada beberapa ada berapa fungsi dari kabel TV? Dapat digunakan untuk transmisi data atau pengumpulan data di suatu jaringan. Selain itu, kabel TV juga punya fungsi membatasi kecepatan akses internet atau data. Ya, ada lagi? Cukup. Oke, katanya bisa untuk membatasi akses internet yang diberikan dari router ke komputernya tersebut, gitu ya. Jadi komputernya bisa diatur kecepatannya, seperti itu katanya ya. Tapi kalau sebenarnya untuk pengaturan bandwidth atau kecepatan itu, yang mengaturnya itu bukan dari sisi kabel, melainkan dari router. Ya, router itu untuk merouting atau mengelola jaringannya. Jadi misalkan Bapak dari SP dikasih 1 Mbps, 1 megabyte per second, ya, 1 MB. Nah, dibagikan kedua orang, yang satu dikasih 512 kbps, yang satunya 512 kbps. Nah, itu adil. Tapi kalau mau dibatasi, misalkan yang satunya kasih aja 128 kbps, nah, itu adalah pembatasan. Yang membatasinya bukan dari jalur kabelnya, tapi dari routernya. Nah, jadi kalau dikatakan transmisi datanya betul, dia mentransmisikan datanya, paket-paket internetnya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, kelompok 10. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Bapak, apa jadinya kalau misalnya warna yang disusunnya Sudah sesuai. Oke, silakan, ada yang berani jawab? Pada pembuatan kabel TV, jikalau susunan warnanya tidak sesuai, akan seperti apa dampaknya atau efeknya ya? Silakan diri. Oh, Pak Uji, silakan. Jawab Pak Fikri aja, Pak. Saya sudah 2 kali menjawab. Tapi saya pengen sama boni. Itu warna mana apa, Pak? Oke, Pak Uji, silakan diri. Warna pada kabel TV kalau dipasangnya tidak sesuai warnanya, apa efeknya? Oke, silakan. Siapa namanya? Sabri dari kelompok 7.
Tidak apa-apa ditanggapi sama. Terus apa lagi? Dihubungkan, Colokin. makalannya tidak akan diskusi. Dicas, dicolok-colok. Oke, Terus dari stop, silakan ditambahin, ditambahkan. Karena di mesin. Tidak akan diskusi dengan baik. Coba Tidak berjalan karena si gambar itu udah sesuai dengan warnanya. Oke, baik. Menanggapi dari perbedaan kabel ya. Sebenarnya dari tiap-tiap kabel tersebut ada fungsinya masing-masing. Ada yang mentransmisikan data, ada yang menjadi aliran listrik datanya berdasarkan warnanya mempengaruhi ya. Jadi misal nih dari jaringan itu tidak ada suaranya, bisa jadi salah satu kabelnya itu tidak terhubung ya. Makanya untuk susunan warna itu sudah ditetapkan melalui tapi standar internasionalnya warnanya seperti itu. Kalau dalam keberfungsian bisa jadi berfungsi juga bisa jadi. Cuman kalau tidak terhubung atau salah satu warnanya tidak terhubung itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan Bapak Rasa dicukupkan dulu. Kita lanjut ke hostesnya, kuis ya. Bapak bikin kuis pakai kampus. Ya. Silakan gunakan komputer atau handphone kalian melalui web kahut.id. Mau dikirim? Ya Pak. Gunakan nama yang sesuai ya. Pakai nama sendiri, jangan pakai nama aneh. Nanti penilaiannya Bapak sulit. Oke, nyantai. Apa ini Pak? Deo siapa nih? Deo. Kuis. Ada kuas-tesnya 5 soal berkaitan dengan kabel jaringan. Oh, silakan. Bapak dulu masih ada sekitar 2 bisa di karakternya ganti boleh. Tapi ganti mau Pak. Ganti karakternya boleh. Yang lain tidak ke HP. Tidak ke HP. Tidak ke komputer. Bapak yang paling mana Pak? Siwan urusan Tuhan. Jangan ada yang pakai mahkota. Aku tahu. Apa yang paling Sebenarnya Komentar ya Pak.
Ada yang belum join? Pak mulai Pak. Ada yang belum join? Pak. Nah, 2 orang. Udah 35 bakal udah mas Anjay. Oh, udah 25 orang. Anjay. Mas Pak, silakan. Aduh, Duduk. Ayo kondisi. Apa berapa? Dadah. Dani udah. Cepat, cepat. ada yang belum? Ini Pak. Udah semua ya? Udah. Oke, silakan. Untuk tahun dia muncul pertanyaannya dulu ya, pertanyaannya dulu. Jadi nanti menjawabnya dicek dengan warna juga disesuaikan dengan warnanya. Ini poinnya harus betul dan cepat ya, harus cepat. Oke, ya. Gasnya Bapak. Cepat. Jenis kabel yang digunakan pada topologi bus. Jangan sampai terjebak. Lihat bacanya topologi bus ya. Di sini UTP biasanya di start ya. Start. Jangan terjebak ya. Apa yang kotor? Frekuensinya paling cepat.
nantinya insya Allah di minggu depan kalian berkelompok akan menghadapi pembuatan kabel ya di kelas aja ya. Kenapa di kelas? Karena berkaitannya dengan nantinya ada sampah kabel juga ya. Jadi tiap kelompok harus bertanggung jawab juga dengan sampah dari kabel yang dibuat. Oke, bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah tidak oke, perhatikan untuk alat dan bahan nanti insya Allah Bapak akan sediakan dari fasilitas sekolah ya. Kalian hanya perlu menghafal langkah-langkahnya saja. Bisa dipahami ya? Oke, silakan kembali ke kelasnya untuk istirahat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamku. Ada triknya. Sekarang sini selesai. Ya, sama-sama. Siapa lagi Kak? Praktek lagi. Kalau sekarang baru langkah-langkah minggu depan. Apa ngejeblik? Hati. Yang belum beres, beresin.